Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 9 yang beranggotakan Made Febrianti NPM 21380101, Prayogi NPM 21380102, Febi Tiara Anastasia NPM 21380104, Dia Ayu Sari NPM 21380105, dan Adinda Nurina Yasmin NPM 20380006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang virus influenza. Definisi influenza. Influenza adalah infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus influenza dan menyebar dari orang ke orang. Virus ini beredar di seluruh dunia dan dapat mempengaruhi orang tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Dikenal 3 jenis influenza musiman atau seasonal, yakni A, B, dan tipe C. Di antara banyak virus influenza, saat ini subtipe A, H3N2 adalah yang banyak beredar di antara manusia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Prayogi NPM 21380102. Saya Prayogi NPM 21380102 ingin melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Made Febrianti. Virus influenza. Karakteristik virus influenza merupakan virus ina RNA termasuk dalam famili Oxtohomoaxioderi. Asam nukleat virus ini berutai tunggal terdiri dari 8 segmen gen yang mengkode sekitar 11 jenis protein. Virus influenza mempunyai selubang atau simpai yang terdiri dari kompleks protein dan karbohidrat. Virus ini mempunyai tonjolan spikis yang digunakan untuk menempel pada reseptor yang spesifik pada sel-sel. Host space-nya pada saat menginfeksi sel terdapat 2 jenis spikes, yaitu yang mengandung hemagglutinin (AH) dan mengandung neurorahmadinase (NA). Struktur virus. Secara umum, Octohomovirus tergolong dalam virus globuler bulat pleomorphic diameter 80-120 nm. Nucleocapsid helix 9 nm. Komposisi virton terdiri atas RNA 1%, protein 75%, lipid 25%, karbohidrat 6%. Adapun strukturnya dapat dijelaskan pada bagian berikut. Yang pertama itu ada NS2, yang kedua ada lipid bilayer, yang ketiga ada Na, nutriumiludase, yang keempat ada EHA, hemagelatin, yang kelima ada M2 ion channel, yang keenam ada M1 matrix protein, yang ketujuh ada infecting cell protein NS1, yang ke-8 ada PB1, PB2, dan PA transition chemalex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Tiara Anastasia NPM 21380104. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Prayogi. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi virus influenza. Pada manusia, target utama virus influenza adalah sel epitel, saluran pernafasan atas dan bawah, hemagglutinin HA. Virus berkaitan dengan asam sialat pada gliprotein atau glisolipid dari permukaan sel penjamu. Ikatan dari reseptor menginisiasi masuknya virus ke dalam sel penjamu melalui proses endositosis. Pada proses ini, partikel virus diliputi oleh membran plasma sel penjamu dan membentuk vesikel endositik.
kemudian dibawa ke kompartemen endosomal sel, terjadilah penggabungan membran virus dan membran endosom yang diinduksi oleh pH yang sedikit asam dari lumen endosom. RNA virus dikirim ke inti sel, terjadi sintesis mRNA dan replikasi RNA virus. RNA virus yang baru dibentuk di inti sel dibawa keluar dari sitoplasma untuk sintesis komponen protein virus terjadi di sitosel sel atau dalam kurung protein internal dan retikulum endoplasma untuk membran protein. Progeni virus kemudian dirakit pada membran sel, berjamu kemudian virus yang baru keluar dari sel dengan cara penonjolan dalam kurung Budling. Teman-teman, di sini ada yang tahu apa itu virulensi dan transmisi? Baiklah, di sini akan saya jelaskan dari virulensi dan transmisi. Penularan atau transmisi dari virus influenza secara umum dapat terjadi melalui inhalasi, kontak langsung ataupun kontak tidak langsung. Sebagian besar kasus infeksi HPAI pada manusia disebabkan penularan virus dari unggas ke manusia. Virus influenza A mengenali dua bentuk asam sialat SA, N-acetyl-neuramic acid dan N-glucolineuramik acid yang diikat ke galaktosa dengan ikatan SAQ spasi 2 egal atau SA-A26GAL sebagai reseptornya. 4,7 kemampuan virus untuk bereplikasi pada spesies yang berbeda dipengaruhi oleh jenis SA dan ikatan dengan asam amino pada posisi 226 atau 228 pada reseptor binding spesifity RBS dari HA virus. Saya Dia Hayusari, NPM 21380105, akan melanjutkan materi dari Febi Tiara Anastasia, yaitu patogenesis virus influenza. Mutasi genetik virus avian influenza sering terjadi sesuai dengan kondisi dan lingkungan replikasinya. Infeksi virus ini dimulai ketika virus memasuki sel hospes setelah terjadi penempelan spikes virion dengan reseptor spesifik yang ada di permukaan sel hospesnya. Virion akan menyusup ke sitoplasma sel dan akan mengintegrasikan materi genetiknya di dalam inti sel hospesnya. Dan dengan menggunakan mesin genetik dari sel hospesnya, virus dapat bereplikasi membentuk virion-virion baru dan virion-virion ini dapat menginfeksi kembali sel-sel di sekitarnya. Gejala klinik infeksi virus influenza yaitu masa inkubasi virus avian influenza A sekitar 2-4 hari setelah terinfeksi. Namun, berdasarkan hasil laporan belakang ini masa inkubasinya bisa mencapai antara 4-8 hari. Sebagian besar pasien memperlihatkan gejala awal berupa demam tinggi, biasanya lebih dari 30 derajat Celcius, dan gejala flu serta kelainan saluran nafas. Gejala lain yang dapat ditimbul adalah diare, muntah, sakit perut, sakit pada dada, hipotensi, dan juga dapat terjadi peradangan dari hidung dan gusi. Gejala sesak nafas mulai terjadi setelah 1 minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Nurna Yasmin, NPM 2038006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Dia Ayusahri. Pengobatan. Terdapat 4 jenis obat antiviral untuk pengobatan ataupun pencegahan terhadap influenza, yaitu amantadin, rimantadin, zanamivir, dan oseltamivir dalam kurung Tamiflu. Mekanisme kerja amantadin dan rimantadin adalah menghambat replikasi virus. Beberapa obat lain sedang diteliti untuk dapat digunakan sebagai penghambat virus H5N1. Antara lain adalah peramivir,
acting topical neuron midase, inhibitor, ribavirin, dan interferon alfa. Sampai saat ini, belum ada vaksin yang tersedia untuk mencegah manusia terhadap infeksi influenza. Pencegahan virus influenza: hindari kontak yang terlalu dekat dengan orang yang sedang flu. Biasakan cuci tangan dengan teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub, terutama setelah kontak dengan pasien flu atau permukaan benda atau lingkungan yang mungkin terkontaminasi. Hindari menyentuh mulut atau hidung setelah kontak dengan orang yang sedang flu. Upayakan ventilasi yang cukup dalam ruang atau rumah. Tidak perlu menggunakan masker bila tidak sedang sakit flu. Jaga pola hidup dengan makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga. Itu saja saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dari penjelasan yang kami berikan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.